Oke semuanya, kembali lagi dengan Wombo di sini. Di video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang sangat dicintai oleh para pengidap sindrom wibu jomblo skizonolepsia, yaitu Otonari no Tensei-sama episode terakhir. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat subrek, like, dan share ke koloni wibu kalian yang lainnya, supaya gue bisa lebih semangat lagi dalam membawakan alur cerita anime yang lainnya. Oke, langsung saja. Persiapkan jiwa wibu jomblo nolep dalam diri kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Scene dibuka dengan menyajikan momen yang langsung membuat jiwa jomblo gua meronta-ronta. Setelah melakukan hal tersebut, Amane nampak mengancam dirinya tak akan menggunakan tangannya lagi jika Mahiru masih menyebutnya kawaii seperti tadi. Setelah dilepaskan, Mahiru nampak langsung meraih lengan Amane dan sesaat kemudian Mahiru pun nampak langsung ngacir setelah memberikan damage tepat di pipi Amane. Amane masih terdiam, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Nande? Singkat waktu di kelas, di saat Amane yang baru saja tiba, nampak hanya menyapa Itsuki, Kadawaki, dan Chitose. Dan ketika melihat Mahiru, mereka berdua terlihat memerah dan memalingkan wajah satu sama lain. Yah, pasti kalian sudah tahu alasannya. Dan hebatnya, Itsuki menyadarinya dan bertanya pada Amane di kantin. Meski sudah didesak untuk membuka mulutnya, namun Amane tetap bersikeras untuk tidak memberitahukannya. Dan hanya berkata, telah terjadi banyak hal di antara dirinya dan Mahiru. Dan hal itu membuat mereka canggung satu sama lain. Setelah Itsuki dan Kadawaki yang agak menyindir Amane yang terlalu main aman, namun Amane merasa itu takkan sulit jika saja dirinya memiliki kepercayaan diri dan lebih dewasa untuk memastikan tentang Mahiru yang tertarik padanya. Kadawaki yang mendengarnya merasa Amane terlalu merendahkan dirinya sendiri, dan hal itu membuat Amane hanya bisa pasrah mendengarnya. Setelah diberikan semangat oleh kedua bestinya itu, scene berpindah di rumah. Terletak Amane yang sedang menunggu waifunya datang. Tak lama berselang, Mahiru datang dan langsung minta maaf soal kemarin. Amane nampak menjawab tak masalah, namun dengan nada yang sangat canggung. Setelah duduk dengan jarak yang cukup lebar, Amane nampak bertanya alasan Mahiru yang melakukan hal tersebut kemarin. Mendengar yang membuat Amane tak paham, dan Mahiru pun nampak langsung ngomelinya karena Amane yang kemarin juga melakukan hal serupa padanya. Amane yang tak bisa mengelak membuat Mahiru merasa dirinya juga berhak melakukan hal tersebut padanya. Singkat cerita, terlihat Chitose yang sedih karena harus beda tim dengan Itsuki di festival olahraga nanti. Di tengah betapa alainya kedua bestinya itu, Itsuki menyempatkan dirinya untuk bertanya pada Amane tentang olahraga yang ia ikuti. Scene berlanjut di rumah. Di saat Amane yang sedang mengambil es krim, dirinya bertanya olahraga apa yang diikuti oleh Mahiru. Dan ternyata ada satu olahraga mereka yang sama, yaitu permainan berburu. Setelah duduk bersama, Mahiru bertanya tentang Amane yang sangat membenci acara olahraga. Amane pun meralat ucapan Mahiru barusan, yang mana dirinya hanya membenci dipaksa untuk berolahraga. Di tengah Mahiru yang terus menyemangati Amane supaya semangat dalam festival nanti, dirinya dapat melirik ke arah es krim milik Amane. Dan hal itu tentu saja disadari oleh Amane. Setelah menyuapi sang waifu sebanyak 2 kali, Amane pun menjadi memerah dan langsung memberikan es krimnya itu kepada Mahiru. Dirinya pun berniat membuat kopi sebagai gantinya. Singkat cerita, setelah melihat Chitose mengikuti lomba lari estafet, Amane jadi mengetahui bahwa Chitose dulunya adalah es di klub atletik SMP-nya.
Dari informasi yang dimiliki Kadewaki, seperti Kadewaki dan Chitose dulunya berada di satu SMP yang sama. それも白川さんがその先輩よりもタイムとか良くて。 Setelah Chitose menghampiri kedua bestinya itu, Amane merasa permainan berburunya akan segera dimulai. Chitose yang merupakan penanggung jawab pertandingan itu seolah memberikan kode terang-terangan kepada Amane. Dirinya nampak telah menyiapkan sesuatu di pertandingan tersebut. Mendengar yang membuat Amane auto memiliki firasat yang sangat aneh. Dan setelah pertandingan dimulai, Amane nampak mengambil kertas dan langsung menoleh mencari sesuatu. Namun tak lama berselang, Mahiru datang dan berkata bahwa Amane adalah orang yang ingin dia pinjam. Chitose yang menyeringai. Hal itu membuat Amane menandai bestinya itu. Amane yang bertanya isi tulisan milik Mahiru, namun Mahiru hanya menjawab itu rahasia. Dan kebetulannya Amane juga berniat meminjam Mahiru dan menyarankan supaya mereka finish bersama-sama. Mahiru yang juga bertanya isi tulisan Amane, namun tentu saja Amane juga menjawab itu rahasia. Di tengah bergandengannya Mahiru dan Amane, semua siswa dan siswi yang melihatnya pun dibuat terkejut sekaligus iri dengan Amane. Dan setelah finish berdua, sesuai dengan aturan yang ada, Chitose akan membacakan perintah yang dimiliki oleh mereka berdua. Dan yang duluan dibaca adalah milik Amane. Perintah yang dimiliki oleh Amane adalah orang yang menurutnya sangat cantik. Dan berikutnya, perintah yang dimiliki oleh Mahiru. Chitose yang terkejut menoleh ke arah Mahiru, dan Mahiru yang seolah memberikan kode mengangguk padanya. Amane yang penasaran dengan isi perintahnya, dan ternyata dalam hitungan detik, festival yang tadinya ramai menjadi hening dalam seketika. Amane yang menoleh ke arah Mahiru hanya mendapati senyuman kawaii dari sang waifu. Karena kejadian tadi, Amane mendapatkan berbagai macam serangan dari para NPC jomblo lainnya. Ketiga bestinya hanya bisa diam dan memperhatikan situasi yang ada. Amane kemudian meminta mereka semua untuk bertanya satu-satu padanya. Mulai dari pertanyaan kapan Amane mulai dekat dengan Mahiru, Amane menjawab tahun lalu. Hal itu membuat mereka menyadari bahwa Amane adalah orang yang bersama dengan Mahiru di Kuil dan Golden Week sebelumnya. Pertanyaan lainnya adalah cara mereka bisa dekat dan alasan mereka berdua yang seolah tidak saling kenal. Amane pun hanya bisa menjawab mereka bertetangga, dan alasan mereka tidak saling kenal tidak lain adalah karena mereka tahu akan ada keributan semacam itu di sana. Di saat ada pertanyaan tentang Amane dan Mahiru yang berpacaran atau tidak, terlihat Mahiru yang berhenti sejenak di depan kelas. Amane pun menjawab mereka tidak berpacaran dan berkata hubungan mereka hanya sangat baik dan hanya saling menghargai. NPC di hadapannya kemudian mempertanyakan tentang Amane yang terlihat tidak tertarik pada sang malaikat. Amane pun membenarkannya dan menjawab dengan sangat lantangnya. 椎名真昼っていう一人の女の子だから。 Tak lama berselang, Mahiru datang dan meminta mereka semua untuk tidak mengganggu Amane lebih jauh lagi. Setelah mendengar ucapan yang merendahkan sang husbu, hal itu sontak saja membuat emosi Mahiru aktif dalam seketika. Fujimiya nanka? Shina. Singkat waktu, setelah terus diserang tanpa henti oleh Mahiru, mulai dari alasan mereka yang mengatai Amane yang tidak baik, detail ucapannya, dan alasan mereka yang hanya memilih pasangan berdasarkan penampilan semata. Di tengah serangan balik dari Mahiru, teman-teman sekelas lainnya hanya bisa terdiam memperhatikan Mahiru yang tak terima karena Amane yang terus direndahkan. 私がどのような理由で誰を好きになろうと Setelah emosinya mereda, Mahiru nampak minta maaf karena telah berlebihan barusan. Dan mereka semua ucapannya tadi menjadi sebuah pujian yang sangat berdampak besar untuk para NPC di sana. Mendengar yang membuat para NPC pergi karena malu terhadap diri mereka masing-masing. Setelahnya, Mahiru nampak mengajak Amane untuk makan siang bersama dengannya. 言わないと家に帰ってからちゃんと言おう。 Scene berlanjut di rumah.
Terlihat Amane yang telah meneguhkan dirinya, namun masih bingung cara mengutarakannya. Tak lama kemudian, Mahiru datang dan langsung duduk tanpa jarak tepat di sebelah Amane. Mahiru kemudian meminta dibiarkan berbicara dulu sebelum Amane. Amane tak masalah, dan rupanya Mahiru meminta maaf atas semua pandangan tidak enak yang tertuju padanya tadi. Mahiru pun telah mengetahui kejadian seperti itu pasti akan terjadi suatu hari nanti. Amane juga mengetahui tentang Mahiru yang melakukan semua hal tadi karena sudah mengetahui semua konsekuensi yang ada. Mahiru pun terkejut karena Amane tidak marah padanya. Wah, ya jelas Amane gak bakal marah padanya. Melihat Mahiru yang bersyukur, Amane pun berniat meminta maaf untuk satu hal. 臆病でごめん。 Dirinya juga meminta maaf karena tidak berani mengambil langkah berani selama ini dan lebih memilih berpura-pura tidak tahu isi hati Mahiru yang sebenarnya. Mendengar yang buat Mahiru memberitahukan mereka berdua yang pada dasarnya sama. Karena jika bukan karena Mahiru yang sudah tahu isi hati Amane, dirinya takkan mungkin berani mengambil langkah seperti tadi. Mahiru kemudian meraih tangan Amane dan memberitahukan bahwa dirinya juga adalah orang yang sangat licik. Namun sesaat kemudian, setelah mendekatkan Mahiru padanya, Amane meminta izin untuk berbicara. Sembari memeluknya, Amane mengungkapkan itu kali pertamanya mencintai orang dengan sungguh-sungguh. Dan dirinya mengira itu semua takkan pernah terjadi padanya. Mahiru pun mengetahui dugaan itu. Amane tanam sejak masalahnya di masa lalu. あっさり覆されるとは思ってなかったけど、人は変わるんだなって。 Amane kemudian mengungkapkan kesan pertamanya pada Mahiru, mulai dari menganggap tidak kawaii sama sekali dan mengira Mahiru adalah orang yang tidak mau terus terang dan dirasa sangat dingin baginya. Dan meskipun awalnya merasa mereka hanya perlu sebatas saling menguntungkan, akan tetapi 物足りないって思うようになった。 keegoisan yang dimiliki oleh Amane adalah ingin mengetahui lebih tentang Mahiru, ingin bersentuhan dengannya, ingin menyayanginya dari lubuk hati terdalamnya, dirinya juga ingin memeluknya, dan itu semua adalah perasaan yang pertama kali ia rasakan. Amane juga mengungkapkan dirinya yang selalu menahan diri karena merasa tidak cocok dengannya. Namun karena Mahiru yang selalu menerimanya apa adanya, dirinya jadi tak ingin menyerah dengan perasaannya itu. Dan ternyata Mahiru juga berpikiran sama dengan Amane. Dirinya takut Amane akan direbut oleh orang lain saat dirinya lengah, dan khawatir jika Amane tidak mencintainya. Demi mencegah kesan tidak bagus di mata para NPC, Amane berniat untuk berusaha lebih keras lagi. Berusaha keras sampai orang lain tak akan meremehkan standar kesukaan Mahiru. Amane akan menjadi laki-laki yang sangat pantas untuknya. Setelah mengatakan dirinya mencintai Mahiru lebih dari siapapun, saatnya momen yang telah kita tunggu selama 12 episode ini. Persiapkan diri kalian, wahai para domba-domba jombloku sekalian. 俺と付き合ってくれるか。 Setelah menerimanya, Amane berniat akan melepaskan Mahiru pada siapapun. Dirinya bahkan mengucapkan kata-kata komitmen seolah sedang melamarnya. Namun itu hanya harapannya yang berniat membahagiakan Mahiru dengan usahanya sendiri. Mendengarnya sontak saja membuat Mahiru menjadi terkejut dalam seketika. Dan berakhirlah alur cerita anime Otonari no Tensei-sama episode terakhir. Wah, kalian sadar gak sih? Di episode terakhir ini, meski bertebaran banyak gula yang ada, tapi nggak buat kita iri sama sekali. Melainkan malah rasa puas yang kita terima. Terutama pada adegan Chitose bacain kertasnya Mahiru. Asli itu bikin gua seneng bukan main. Meskipun ada beberapa hal yang masih mengganjal di anime ini, seperti masalah Mahiru dengan orang tuanya, dan Amane yang bahkan sampai akhir episode ini masih nggak menunjukkan ketampanannya di depan publik. Kalau kalian ingat di anime Horimiya, si Miyamura kan ditunjukin transformasinya,
dari manusia letoy jadi husbu good looking cetar membahana. Tapi ya mungkin itu memang dijadikan sedikit harapan untuk season keduanya yang entah kapan akan dirilis. Tapi perlu kalian ingat, kalaupun ada season keduanya, pasti rilisnya bakal lama banget. Apalagi nih ya, studio Number 9 ini lagi nggarap banyak anime ke depannya. So, meski ada season keduanya sekalipun, mungkin bisa makan 2-3 tahun lagi, atau kemungkinan terburuknya tidak akan ada season keduanya sama sekali. Tapi ya silakan kalian menunggu sampai jenggotan. Oke lah, rating 9,9/10 tentu aja gue berikan untuk episode kali ini. Terima kasih buat yang telah melihat dari awal episode hingga akhir episode ini. Dan sampai jumpa di alur cerita anime musim semi mendatang. Bye-bye.